Jumpa kembali dengan kami dari Kantor Hukum Asudungan dan Rekan. Kali ini kita akan mencoba membahas bagaimana seorang advokat itu bisa bertahan atau survive di tengah ketatnya persaingan para advokat ataupun kantor hukum yang ada di Indonesia. Siapa yang tidak kenal Hotman Paris Hutapea, Oce Kaligis, Juan Felix Tampu Bolon, kemudian Elsa Syarif, Otto Hasibuan, Lut MP Pangaribuan, Hotma Sitompul, dan beberapa nama-nama pengacara tenar yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu pada kesempatan ini. Nah, ketenaran mereka dan tajirnya kehidupan mereka dalam mendapatkan kemewahan sudah menjadi salah satu motivasi bagi para lulusan sarjana hukum untuk mengincar atau menggeluti dunia profesi advokat ini di dalam menempuh karir mereka dan menjadikan profesi pengacara ini sebagai pekerjaan utama mereka daripada pekerjaan-pekerjaan lainnya. Tapi yang jadi persoalan, apakah segampang itu mendapatkan ketenaran ataupun mendapatkan uang ataupun mendapatkan harta yang cukup melimpah ataupun hal-hal lainnya yang seperti yang didapatkan oleh para pengacara kondang tersebut. Sebagaimana yang kita ketahui dan kita lihat, saat ini sangat banyak sekali organisasi advokat dan hampir setiap bulan akan ada saja pelantikan dan pengambilan sumpah para advokat baru. Memang itu sih hak organisasi advokat untuk melantik dan sekaligus mengusulkan nama-nama yang sudah lulus ujian profesi advokat ke pengadilan tinggi untuk diambil atau diangkat sumpahnya. Tapi yang menjadi persoalan pasca mereka sudah mengantongi izin, sudah mengantongi berita acara pengambilan sumpah atau berita acara sumpah adalah bagaimana menjalankan profesi ini agar bisa berkembang atau setidak-tidaknya bisa bertahan atau survive di tengah-tengah persaingan yang sangat ketat di dunia advokat. Kita tahu bahwa profesi advokat tidak memiliki gaji. Kemudian juga tidak ada tunjangan ini, tunjangan itu sebagaimana yang didapat pada profesi-profesi lainnya ataupun pada pekerjaan-pekerjaan lainnya. Terkadang juga dalam hal mendapatkan klien banyak sekali ditemukan suka duka. Pada prinsipnya sudah ada kesepakatan, namun kesepakatan itu dilanggar oleh kliennya dan yang namanya honorarium tidak jadi diberikan kepada si advokat atau si pengacaranya. Tentu ini hanya satu bagian dari suka duka menjadi seorang advokat. Karena itu bagaimana advokat tersebut bisa bertahan di tengah-tengah
tidak adanya klien ataupun susahnya mendapatkan klien. Jadi kita tidak perlu heran atau bertanya-tanya bila menemukan ada advokat ataupun kantor hukum yang tiba-tiba menyerah atau tumbang, tidak sanggup menjalankan kantor hukumnya ataupun menjalankan profesi advokat ini. Ini mungkin banyak disebabkan karena faktor ekonomi, yaitu tidak mendapatkan klien. Jadi mau tak mau dia hanya beralih profesi, mencari pekerjaan lain ataupun bekerja secara serabutan agar bisa bertahan hidup. Memang memprihatinkan, tapi itulah fakta dan kenyataan yang terjadi, sehingga apa yang dicita-citakan, apa yang didam-idamkan ketika mengambil pilihan menjadi seorang advokat tersebut. Nah, apakah ada langkah-langkah strategis ataupun tips yang bisa dipakai agar si advokat ataupun kantor hukum bisa bertahan atau survive di tengah kerasnya persaingan kantor-kantor hukum atau advokat yang ada? Menurut kami ada beberapa tips yang bisa dijalankan oleh para advokat, khususnya para advokat muda, agar bisa bertahan dan survive dalam menjalankan profesi ini. Tips yang pertama itu adalah selalu mengupgrade skill. Nah, bicara tentang skill, tentu kita tidak bisa main-main ataupun ya terlena dengan kemampuan kita yang ada saat ini. Kita harus selalu mengasah kemampuan kita, apakah itu kemampuan problem solving, kemudian counseling, kemudian juga negosiasi, dan beberapa skill-skill lainnya yang sangat dibutuhkan di dunia profesi advokat ini. Di samping memang kita harus terus memperdalam kemampuan kita dalam menganalisa berbagai teori-teori hukum maupun peraturan perundang-undangan yang ada. Sebab yang namanya skill itu selalu memperbaiki dan selalu disempurnakan. Karena itu kita sebagai advokat harus terus mengupgrade skill yang ada agar bisa bertahan dan bersaing dengan para advokat-advokat lainnya. Selain skill-skill yang baru saja kami sebutkan, seorang advokat juga harus punya kemampuan meyakinkan seseorang. Namun jangan disalahgunakan kemampuan ini. Jangan gara-gara ingin meyakinkan seseorang kita menjual diri dengan meyakinkan bahwa kita mampu memenangkan perkaranya. Nah, ini jelas sudah melanggar kode etik advokat, karena memang seorang advokat itu dilarang keras untuk menjanjikan kemenangan kepada kliennya. Nah, nanti berdasarkan
pelanggaran kode etik ini, izin praktek si advokat bisa dicabut alias si advokat tersebut dipecat dari profesi advokat karena sudah menjanjikan kemenangan atau beriklan yang jelas-jelas tidak dibenarkan di dalam profesi advokat ini. Intinya upgrade skill ini harus dilakukan komprehensif, baik teori maupun praktek, baik itu litigasi maupun non litigasi. Mudah-mudahan dengan menjalankan tips yang pertama ini, si advokat ataupun kantor hukumnya bisa bertahan atau survive menghadapi persaingan di dunia advokat. Tips yang kedua adalah selalu menciptakan networking. Link dan jaringan sangat berperan penting dalam mengembangkan profesi advokat ataupun membuat kantor hukum kita semakin berkembang. Karena itu, seorang advokat harus terus menciptakan para relasinya semakin mau merekomendasikan atau mempromosikan jasa hukumnya kepada para relasi-relasi lainnya atau teman-temannya. Ini sangat dibutuhkan agar kantor hukum ataupun profesi advokat kita selalu mendapatkan klien sehingga roda perjalanan kantor hukum dapat terus berjalan dan mungkin akan semakin besar dengan jumlah klien yang semakin banyak pula dari para relasi-relasi kita yang ada. Karena itu, teruslah membina hubungan baik dengan para relasi-relasi yang ada, meskipun itu hanya sekedar silaturahmi atau melakukan telepon, menanyakan kabar atau perkembangan, atau hal-hal lainnya yang berkaitan dengan hubungan persahabatan yang baik. Tips yang ketiga, selalu menciptakan atau meningkatkan eksistensi dari personal branding. Memang urusan personal branding ini masih debatable. Mengapa? Karena satu sisi kode etik advokat melarang advokat untuk beriklan. Nah, apakah personal branding bukan merupakan iklan? Ini yang menjadi pertanyaan. Kalau benar personal branding bukan merupakan iklan, tentu hal ini adalah hal yang positif untuk bagaimana para advokat ataupun kantor hukumnya bisa mensosialisasikan diri ke masyarakat melalui dunia maya ataupun online. Kecenderungan yang ada saat ini yang terlihat baik itu dari advokat ataupun kantor hukum kecil, sedang, hingga yang besar, rata-rata sudah mulai memanfaatkan dunia maya untuk memperkenalkan kantornya ataupun jati diri si advokat.
baik itu melalui website, melalui media sosial yang ada, ataupun melalui media-media online lainnya. Cuma yang jadi persoalan, bagaimana kita mengemas personal branding ini agar seturut dengan kode etik advokat Indonesia, sehingga kita tidak dianggap melakukan pelanggaran, yaitu beriklan. Nah, kami melihat memang urusan personal branding ini di zaman sekarang ini, di mana media digital sudah semakin berkembang, maka mau tak mau si advokat juga harus melebur dengan dunia digital tersebut untuk bisa memperkenalkan dirinya agar diketahui oleh khalayak umum. Yang jadi persoalan mungkin bagi si advokat adalah bagaimana mengemas konten tersebut sehingga benar-benar bisa menarik khalayak umum dan tidak melanggar norma-norma ataupun kode etik advokat Indonesia. Tentu tujuannya adalah bagaimana si advokat tersebut ujung-ujungnya soft selling. Soft selling, bagaimana dia memasarkan sekaligus mendapatkan klien untuk jasa hukumnya. Nah, media-media sosial yang sering digunakan sebagai media personal branding kantor hukum ataupun advokat adalah Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Twitter, dan LinkedIn. Untuk itu tidak salah dalam rangka untuk meningkatkan personal branding diri si advokat ataupun kantor hukumnya adalah meningkatkan dirinya dan membuat konten-konten yang menarik sehingga orang pun mau minimal bertanya atau mengontak personal kontak si advokat tersebut. Dalam rangka untuk mensosialisasikan diri ataupun membentuk satu citra diri yang positif terhadap si advokat, maka dianya harus selalu memberikan atau mengemas konten-konten yang disebarkannya lebih baik dan tentu saja dapat dilakukan misalnya dengan membuat tulisan-tulisan yang berkualitas ataupun minimal memberikan pencerahan-pencerahan ataupun penjelasan-penjelasan hukum agar orang mau tertarik dan melihat isi konten tersebut yang ada di media sosial si advokatnya. Jadi dengan demikian personal branding si advokat sudah mulai terbentuk dan meningkat pada saatnya
nanti. Semoga ketiga tips yang kami sampaikan agar kantor hukum atau para advokat, khususnya advokat muda, bisa berkembang ataupun setidak-tidaknya bertahan atau survive di tengah persaingan advokat yang semakin meningkat dari hari ke hari. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Terima kasih dari kami, Kantor Hukum Advokat Hasudungan dan rekan.